Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniata Kusuma dari Prodi Akuntansi dengan NIM 29024500086. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang distribusi C kuadrat dari mata kuliah Statistika Bisnis dengan dosen pengampu yaitu Ibu Irvia Eriza. Di sini saya akan membawakan rumus masalah. Yang pertama ada goodness, keselarasan, uji normalitas, dan uji independensi. Apa itu distribusi C kuadrat? Distribusi C kuadrat adalah salah satu distribusi probabilitas yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam statistik inferensial, khususnya ketika data berbentuk frekuensi. Distribusi ini digunakan untuk mengukur penyimpanan antara data yang diamati dan data yang diharapkan berdasarkan suatu modal teoritas. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri dari distribusi C kuadrat. Yang pertama yaitu nilainya selalu positif. X kuadrat lebih kecil daripada 0. Itu karena merupakan jumlah kuadrat dari variabel-variabel normal standar, maka nilainya tidak pernah negatif. Yang kedua, distribusinya asimetris atau squid rig, yaitu yang pertama distribusi miring ke kanan, terutama jika derajat kebebasan DF atau kecil. Kedua, semakin besar DF, distribusi semakin mendekati simetri. Yang ketiga, tergantung pada derajat kebebasan DF, yaitu bentuk distribusi berubah berdasarkan jumlah DF. DF sama dengan jumlah variabel independen atau kategori min 1. Yang keempat, yaitu min dan varians. Rata-rata atau min sama dengan DF, sedangkan varian sama dengan 2 dikali DF. Yang kelima ada distribusi tidak negatif, yaitu karena hasil kuadrat distribusi X kuadrat hanya mencakup nilai lebih kecil 0 atau tidak pernah negatif. Yang keenam, jumlah kuadrat dari variabel normal, yaitu X kuadrat diperoleh dari penjumlahan kuadrat variabel acak yang distribusi normal standar atau Z. Selanjutnya di sini ada uji kesesuaian atau goodness of fit. Uji goodness of fit C kuadrat digunakan untuk menguji apakah distribusi data yang diamati sesuai dengan distribusi yang diharapkan berdasarkan teori atau proporsi tertentu. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah data sampel cocok atau fit dengan distribusi yang telah ditentukan, misalnya distribusi seragam, binomial, proporsional, dan lain-lain. Rumusnya yaitu X kuadrat sama dengan sigma 0 I dikurang EI kuadrat per EI. Terangannya itu 0 sama dengan frekuensi observasi atau data aktual, sedangkan E yaitu frekuensi ekspektasi yang diharapkan. Sigma sama dengan penjumlahan semua kategori. Selanjutnya di sini ada uji keselarasan. Uji keselarasan atau goodness of fit adalah salah satu jenis uji hipotesis statistik menggunakan distribusi C kuadrat atau yang ditandai dengan X kuadrat untuk mengetahui apakah distribusi data observasi sesuai dengan distribusi teori atau ekspektasi. Tujuan uji keselarasan yaitu untuk menguji kesesuaian antara frekuensi yang diamati observed dan frekuensi yang diharapkan expected pada kategori tertentu.
Uji normalitas. Uji normalitas adalah uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu data atau residual dari model regresi berdistribusi normal. Distribusi normal merupakan asumsi penting dalam banyak analisis statistik, seperti uji T, ANOVA, dan regresi linear. Tujuan dan metode uji normalitas. Yang pertama ada menilai apakah data mengikuti distribusi normal. Yang kedua memastikan validitas uji statistik parametrik. Metode yang digunakan untuk uji normalitas yang pertama ada uji Kolmogorov-Smirnov atau KS. Yang kedua uji Shapiro-Wilk paling sensitif untuk sampel kecil. Yang ketiga uji Lely-Force atau variasi dari KS. Yang keempat ada uji Anderson-Darling. Selanjutnya di sini ada uji independensi. Uji independensi adalah metode statistik untuk menentukan apakah ada hubungan atau ketergantungan antara dua variabel. Biasanya variabel kategorikal. Uji ini bertujuan untuk melihat apakah informasi tentang satu variabel dapat membantu memprediksi nilai variabel lainnya. Jika tidak ada hubungan, maka variabel-variabel tersebut dianggap independen atau bebas satu sama lain. Selanjutnya, tujuan uji independensi yang pertama ada menentukan hubungan, yaitu uji ini bertujuan untuk menguji apakah ada hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Dan yang kedua, mengetahui dependensi, yaitu uji independensi membantu menentukan apakah variabel-variabel tersebut saling bergantung satu sama lain atau tidak. Dan yang ketiga ada analisis tabel kontingensi, yaitu uji ini sering digunakan untuk menganalisis data yang disajikan dalam tabel kontingensi yang menunjukkan bagaimana frekuensi observasi terdistribusi dalam berbagai kategori. Contoh dari uji independensi, yaitu uji independensi dapat digunakan untuk melihat apakah ada hubungan antara jenis kelamin pria maupun wanita dan pilihan pekerjaan, misalnya guru, dokter, atau insinyur. Jika uji menunjukkan hasil yang signifikan, maka ada kemungkinan ada hubungan antara jenis kelamin dan pilihan pekerjaan tersebut. Kesimpulannya yaitu distribusi C kuadrat adalah distribusi probabilitas yang sering digunakan dalam statistik untuk menguji hipotesis tentang perbedaan antara data yang diambil dan data yang diharapkan. Distribusi ini digunakan untuk menguji independensi variabel kategorikal, kesesuaian data dengan distribusi tertentu, dan perbedaan antara frekuensi yang diamati dengan yang diharapkan. Sekian video materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.